Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok konstruksi perkerasan jalan raya. Kali ini akan membahas mengenai perencanaan perkerasan jalan raya secara lentur. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Maulin Asyura dengan NIM 19061065, selanjutnya Purnama Ahsani dengan NIM 19061015, dan Muarif dengan NIM 19061070. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi yang pertama pengertian jalan dan perkerasan jalan, yang kedua perencanaan perkerasan jalan secara lentur, selanjutnya struktur perkerasan lentur, selanjutnya jenis konstruksi perkerasan lentur, serta fungsi struktur perkerasan. Selanjutnya materi pertama mengenai jalan dan perkerasan jalan. Pengertian jalan. Jalan merupakan sarana yang biasa dilalui oleh makhluk hidup dan kendaraan ataupun barang. Secara teknis, jalan adalah salah satu infrastruktur yang digunakan oleh kendaraan untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lain. Selanjutnya, pengertian perkerasan jalan. Konstruksi jalan yang diperuntukkan bagi jalan lalu lintas yang terletak di atas tanah dasar dan umumnya terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan fondasi, lapisan bawah, dan lapisan permukaan yang akan dijelaskan lebih lanjut nantinya. Selanjutnya materi kedua mengenai perkerasan lentur atau flexible pavement adalah sistem perkerasan yang dimana konstruksinya terdiri dari beberapa lapisan yang umumnya menggunakan bahan maupun persyaratan yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Fungsi ini adalah untuk menyebarkan beban roda kendaraan sedemikian rupa sehingga dapat ditahan oleh tanah dalam batas daya dukungnya. Bagian lapisan jalan ini terdiri dari yang pertama, tanah dasar atau subgrade, yang merupakan permukaan dasar untuk peletakan bagian-bagian perkerasan lainnya. Kekuatan dan keawetan maupun tebal lapisan konstruksi perkerasan jalan. Tanah dasar ini juga dapat terbentuk dari tanah asli yang didapatkan atau pada daerah urukan. Selanjutnya materi ini akan dilanjutkan oleh Purnama Ahsani. Kepada Purnama Ahsani dipersilakan. Persyaratan teknis untuk material bahan sebagai pembentuk tanah dasar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bukan tanah organis, yang kedua sebaiknya tidak termasuk tanah yang plastisitasnya tinggi, atau klasifikasi A, strip 7, strip 6 dari persyaratan klasifikasi NSHTO atau CH dalam sistem klasifikasi UNIFID. Yang ketiga yaitu bahan yang mempunyai plastisitas tinggi hanya boleh digunakan pada daerah atau lapisan di bawah 80 cm dari tanah dasar atau bagian dasar dari urugan atau urugan kembali yang tidak memerlukan daya dukung tinggi. Yang keempat, memiliki harga CBR tidak kurang dari 6% setelah perendaman 4 hari dan dapatkan 100% dari kepadatan kering maksimum atau faktor standar. Yang lapisan kedua yaitu lapisan pondasi bawah atau subbase. Lapisan pondasi bawah adalah bagian perkerasan yang terletak antara pondasi dan tanah dasar. Fungsi dari lapisan pondasi bawah ini adalah antara lain yaitu yang pertama yaitu sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk menyebabkan beban roda. Yang kedua, mencapai efisien penggunaan material yang relatif murah agar lapisan-lapisan selebihnya dapat dikurangi tebalnya atau penghematan biaya konstruksi. Yang ketiga, untuk mencegah tanah dasar masuk ke dalam lapisan pondasi. Yang keempat, sebagai lapisan peresapan atau drainage blanket sheet agar aliran tanah tidak mengumpul di pondasi maupun di tanah dasar. Yang kelima, sebagai lapisan pertama agar pelaksanaan dapat berjalan lancar. Hal ini sehubungan terlalu lemahnya daya dukung tanah dasar terhadap roda-roda alat berat atau karena kondisi lapangan yang memaksa harus segera menutup tanah dasar dari pengaruh cuaca. Sedangkan material umum yang digunakan untuk lapisan ini ialah yang pertama batu belah dengan balas pasir atau sistem Teflon. Yang kedua yaitu tanah campuran semen atau soil cement base. Yang ketiga yaitu agregat kelas B atau sistem pondasi agregat. Lapisan yang ketiga yaitu lapisan pondasi atas. Lapisan pondasi atas adalah bagian perkerasan yang terletak antara lapis pondasi bawah dan lapisan permukaan. Fungsinya dari lapisan pondasi atas ini yaitu yang pertama sebagai bagian dari konstruksi perkerasan yang
kedua, memberikan bantalan terhadap lapisan permukaan. Yang ketiga, sebagai lapisan peresapan untuk pondasi bawah. Sedangkan bahan yang akan digunakan untuk lapisan pondasi atas adalah jenis pengikat. Umumnya digunakan material dengan nilai CBR lebih besar 50% dan plastisitas indeks atau PI lebih kecil dari 4%. Bahan-bahan alam seperti batu pecah, kerikil pecah, stabilitas tanah dengan semen atau soil semen base dapat digunakan sebagai lapisan pondasi atas sesuai dengan jenis konstruksinya adalah yang pertama yaitu tanah campuran semen atau soil semen base, yang kedua agregat kelas A atau sistem pondasi agregat, dan yang ketiga kerikil atau pondasi management. Lapisan yang keempat yaitu lapisan permukaan atau surface. Lapisan permukaan atau surface adalah bagian perkerasan yang terletak paling atas. Fungsi dari lapisan permukaan ini yaitu yang pertama sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk menahan gaya lintang dari beban roda kendaraan. Yang kedua sebagai lapisan aus atau wearing cord. Yang ketiga sebagai lapisan kedap air untuk melindungi badan jalan dari kerusakan akibat cuaca. Sedangkan bahan yang umum digunakan untuk lapisan permukaan atau surface course adalah yang pertama aspal campuran panas atau hot mix dengan jenis ATB, ATSB, HRS, HRSS, IAC. Yang kedua aspal campuran dingin atau cold mix dengan jenis slurry, seal, DGEM, OGEM, dan macadam emulsion. Yang ketiga yaitu lapisan penetrasi macadam atau lapen. Yang ketiga labur aspal 1 lapis atau burtu. Yang kelima labur aspal 2 lapis atau burtu. Yang keenam laburan aspal atau boras. Yang ketujuh lapisan tipis as buton murni atau latas bum. Yang kedelapan lapisan as buton agregat atau las butak. Yang kesembilan lapisan tipis aspal pasir atau latase. Sedangkan gambarnya itu dapat kita lihat di sini. Oke, baik, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan lanjutan dari penjelasan dari materi sebelumnya. Oke, baik. Sekarang kita melihat bagaimana struktur perkerasan lentur seperti yang digambar. Kita lihat bagaimana lapisan atas itu berupa namanya lapis permukaan dan di bawahnya ada lapis pondasi, dan bawahnya lagi adalah lapis pondasi bawah, dan yang paling bawah itu tanah datar. Itu dasar dari tempat kita membuat perkerasan lentur tersebut. Dan untuk slide selanjutnya kita melihat di sini bagaimana keterangan-keterangan yang ada pada lapisan jalan. Di sini kita melihat banyak keterangan-keterangan mengenai lapisan-lapisan jalan tersebut. Untuk selanjutnya, jenis konstruksi perkerasan lentur ada 2 macam, yaitu yang pertama macadam, yaitu jenis konstruksi lentur yang menggunakan material pondasinya beton pecah, tapi penyusunannya secara melintang. Yang kedua, yaitu jenis konstruksi lentur yang menggunakan material lapisan penganasan batu pecah, tapi penyusunannya secara vertikal. Untuk selanjutnya kita melihat jenis-jenis bahan pengikat aspal. Oke, di sini kita melihat jenis-jenis bahan pengikat aspal. Yang pertama ada aspal keras atau aspal komen. Yang kedua ada aspal cair, dan yang ketiga ada aspal emulsi. Fungsi dari struktur perkerasan jalan tersebut, bagaimana kita ketahui setiap apa kita harus memiliki fungsi, yaitu tujuan. Yaitu yang pertama, agar di atas struktur perkerasan itu dapat dilalui setiap saat, karena memang jalan juga memang untuk dilalui, maka kita harus bagaimana membuat atau fungsi tersebut supaya bertahan lama untuk dilalui setiap saat. Oleh karena itu, lapis permukaan perkerasan harus kedap air atau melindungi lapisan tanah dasar sehingga kadar air lapis tanah dasar tidak mudah berubah. Untuk fungsi yang kedua, mendistribusikan beban terpusat sehingga tekanan yang terjadi pada lapisan tanah dasar menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, lapisan struktur perkerasan harus dibuat dengan sifat modulus kekakuan dan modulus elastisitas. Lapis di atas lebih besar daripada lapis di bawahnya. Itu nama peraturannya. Untuk yang ketiga, menyediakan kekesatan agar aman. Oleh karena itu, permukaan perkerasan harus kasar sehingga mempunyai koefisien geser yang besar antara roda dan permukaan perkerasan jalan tersebut.
Selanjutnya fungsinya yaitu menyediakan keratan agar nyaman. Oleh karena itu permukaan harus rata sehingga penggunaan tidak terguncang saat lewat pada pergerasan. Oke, baik, sekian presentasi dari kami dari kelompok ini. Memang cukup ini. Maka dari itu kami tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.